yang paham, hati yang nangkap, hati yang kalau dengar firman Tuhan, gitu. Jadi, dan di minggu yang keempat atau minggu terakhir hari ini, saya beri judul firman Tuhan tentang tanah hati yang berbuah, gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, salah satu ciri bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati adalah menghasilkan buah, gitu. Jadi kalau kita pernah dengar atau mungkin kalau ada yang pernah mengatakan bahwa buah itu enggak penting, itu keliru. Yang menandakan bahwa Anda berbeda dengan dunia ketika Anda berbuah, gitu. Dan buah itu enggak kelihatan. Dan buah itu enggak bisa dihitung. Enggak bisa kita berapa ya buah saya. Tapi buah itu kelihatan lewat kehidupan kita, keseharian kita masing-masing gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang tanah atau hati yang berbuah gitu. Kisah ini diambil dari tentang perumpamaan seorang penabur, bagaimana di sana ada penabur turun ke ladang menanamkan benih. Tugas penabur adalah menabur, gak peduli mau itu ada batu, mau itu tanahnya berbatu-batu, tanahnya keras gitu ya, atau bersemak duri gitu, atau apapun itu. Yang tugas penabur adalah menabur gitu. Jadi penabur itu adalah Tuhan Yesus dan penabur itu adalah hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, terkhususnya di gereja ini untuk gereja Berea. Dan lebih konkret lagi pada siang hari ini penabur adalah Billy gitu. Dan Bapak Ibu Saudara adalah tanah, adalah hati yang siap menerima benih. Oleh karena itu kita akan baca ayat mas kita hari ini yang terambil dari Markus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya kasih buah karena ini berbicara tentang berbuah gitu, jadi gambarnya buah, jangan salpok ya. Markus pasal 4 ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada juga yang 100 kali lipat. Nah Bapak Ibu Saudara, kurang lengkap kalau kita cuman membahas tentang kisah ini. Oleh karena itu kita harus membahas dulu 3 jenis tanah sebelumnya sehingga kita nyambung di sini gitu. Karena ini perumpamaan tidak berdiri sendiri, ini satu kesatuan gitu. Nah oleh karena itu 3 perumpamaan yang lainnya di sana ada yang disebut dengan tanah yang di pinggir jalan. Ini yang pertama adalah jenis tanah yang di pinggir jalan gitu. Nah, ciri-ciri tanah di pinggir jalan adalah tanahnya keras, jenis tanahnya keras. Dia juga mendengar, ya, mendengar gitu. Kemudian tidak mengerti. Terus kemudian datang iblis, ya, datang iblis mengambil benih yang ditanam gitu. Dan kemudian alasannya supaya tidak percaya dan tidak diselamatkan. Ini kalimat terakhir ini dari Injil Matius gitu. Nah ini adalah jenis tanah yang pertama gitu, yaitu tanah pinggir jalan keras gitu. Jadi secara logika tanah di pinggir jalan, tanah yang keras, kalau kita sebar benih itu gak mungkin tumbuh gitu. Karena tanahnya keras gitu. Dan malahan ketika ditaburkan benih, malah benihnya itu mental, kayak seperti bola kasti Bapak Ibu Saudara gitu. Karena tanahnya keras gitu, tanahnya gak bisa masuk gitu, benihnya gak bisa masuk gitu. Jadi mau gimana pun ya benih tetap ada di atas tanah. Itulah sebabnya iblis datang mengambil benih itu dan kemudian tanah yang tadi itu tidak memiliki yang namanya tanaman gitu. Nah itu jenis tanah yang pertama. Kemudian jenis tanah yang kedua adalah yaitu tanah yang berbatu-batu.
yang berbatu-batu, artinya di sini tanahnya tipis ke atas tapi di bawahnya itu batu gitu. Jadi tanahnya berbatu-batu, sama juga Bapak Ibu Saudara, sama-sama mendengar. Tetapi dia di sini, dia agak melangkah gitu, mendengar, kemudian dia menerima gitu. Mendengar, menerima dengan gembira, dengan sukacita, dengan senang hati gitu. Tetapi sayang sekali tidak berakar. Karena apa? Di bawah tanah yang tempat benih itu jatuh ada batu besar gitu. Sehingga tanaman itu, benih itu tidak berakar. Sehingga ketika ia tumbuh, matahari keluar, dia menjadi kering. Dan ini adalah jenis orang ketika datang penindasan, penganiayaan, karena firman itu akhirnya orang yang jenis tanah berbatu-batu kemudian menjadi murtad gitu. Jadi ini jenis tanah yang begini orangnya itu senang gitu, dengar khotbah yang enak gitu ya, melihat mujizat yang terjadi senang gitu ya, gitu, pengen gitu ya gitu. Terus kalau pulang dari rumah, udah firman itu gak direnungkan lagi. Firman itu gak dilakukan gitu. Hanya senang ketika mendengar gitu. Hanya merasa termotivasi, tergairahkan, ya, dirangsang ketika pada saat benih itu ditabur. Ketika firman Tuhan itu disampaikan. Lebih daripada itu, setelah dari itu, firman itu gak dipedulikan gitu. Sehingga itulah sebabnya sekalipun ia seperti termotivasi, buktinya bahwa dia benar-benar gembira karena firman itu, ketika ada penindasan, ketika ada penganiayaan, dia akan melempeng gitu. Nah inilah jenis tanah yang kedua gitu. Kemudian ada jenis tanah yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yaitu jenis tanah yang ketiga itu tanah yang bersemak duri gitu. Nah di sini juga sama mendengar firman Tuhan gitu. Tetapi kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dan keinginan yang lainnya itu menghimpit firman Tuhan itu sehingga tidak berbuah. Istilah kalau dalam pasangan suami istri, ini orangnya selingkuh Bapak Ibu Saudara. Dia dengar firman Tuhan di gereja, keluar dari gereja, dia terhimpit, dia dengerin apa kata dunia, dia nengok ke dunia, dia lihat ke dunia, sehingga firman yang ia dengar di hari Minggu itu dipepet, dijepit gitu. Sehingga benih itu tidak berbuah gitu. Jadi jenis orang yang begini adalah orang yang selingkuh, bercabang hati ya, mendua, gak bisa setia gitu. Oleh karena itu, kita akan masuk di jenis tanah yang keempat, yaitu tanah yang berbuah. Yang tadi yang kita sudah baca di Markus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Nah, tanah yang berbuah di sini dikatakan itu tanahnya baik, tanahnya subur gitu. Sehingga ketika benih itu ditanam, benih itu tumbuh gitu. Dan benih itu bukan hanya tumbuh, plus benih itu juga menghasilkan buah gitu. Ada hasilnya gitu. Gak percuma menanam gitu. Gak percuma menyebarkan benih. Tetapi benih itu tumbuh menghasilkan buah. Dan buahnya itu bervariasi Bapak Ibu Saudara. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saya setuju sekali, sepakat dengan Bapak Gembala bahwa 30, 60, dan 100 kali lipat ini sama-sama berharga di mata Tuhan gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita beranggapan bahwa yang 60 kali lipat itu yang paling bagus. Yang 100 kali lipat itu yang paling bagus gitu. Di sini bukan berbicara tentang jumlahnya, tapi di sini berbicara tentang kapasitas tanah dan kualitas ketika tumbuh gitu. Contohnya, kalau cuma tanahnya sepetak, yang mungkin kalau panen cuma menghasilkan 2 karung, masa kita tuntut 100 karung? Kan gak bisa gitu. Jadi di sini Tuhan Yesus ngajarin kepada kita bahwa
Baik itu 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, itu sama-sama namanya buah. Itu sama-sama berharga di hadapan Tuhan gitu. Di hadapan manusia selalu pakai angka. Sehingga menurut manusia yang paling bagus itu 100 gitu. Tetapi bagi Tuhan, apapun buahnya, asalkan kamu berbuah, itu kamu berharga. Yang Tuhan cari itu buah. Bapak Ibu Saudara pernah enggak membaca suatu cerita di dalam Alkitab, yaitu di dalam Injil Matius, di mana suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya keluar terus melewati, terus bertemu dengan yang namanya pohon ara. Pohon ara itu begitu rimbun daunnya gitu, lebat gitu. Dan Tuhan Yesus, oh di sana ada pohon ara. Dan apa yang dia lakukan? Dia pergi mendatangi pohon ara, karena apa? Dia pengen cari buah gitu. Jadi yang Tuhan cari dalam hidup kita adalah buah gitu. Penting gak buah Bapak Ibu Saudara? Penting gitu. Karena itu adalah identitas kita sebagai pengikut Yesus gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu hati Bapak Ibu Saudara jenis yang mana. Adalah jenis yang pertama, jenis yang kedua, jenis yang ketiga, atau jenis yang keempat. Oleh karena itu saya berdoa, semoga kita semua yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang berjenis tanah yang keempat gitu. Karena kalau bukan begitu Bapak Ibu Saudara, percuma kamu datang di tempat ini gitu. Ya, jujur terus terang, kalau tanah hati kita adalah tanah hati yang keras, menolak firman Tuhan, tanah hati yang berbatu-batu, hanya semangat sesaat, atau tanah hati yang terhimpit oleh kekayaan tipu daya dunia ini, maka firman Tuhan itu tidak akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Tetapi tanah hati yang menghasilkan buah adalah tanah hati yang baik. Pertanyaannya, kenapa tanah hati yang baik kok dia jadi subur ya gitu? Well, jangan kita lupa ya, tema bulan lalu. Tema bulan lalu berbicara tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat firman Tuhan bulan kemarin? Yaitu tentang hati yang baru gitu. Saya yakin dan percaya tanah yang baik ini adalah hati yang baru yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Bagaimana Tuhan memberikan hati yang baru, menjauhkan hati yang keras dan memberi hati yang taat gitu. Sehingga ketika benih itu masuk, benih itu bisa bertumbuh gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tanah hati yang berbuah, yang pertama adalah yaitu orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan. Gitu. Bapak Ibu Saudara, tanah hati yang berbuah adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan menyambut, menerima, atau membuka hatinya untuk firman Tuhan. Berbeda dengan jenis tanah yang keras. Kenapa benih itu enggak tumbuh? Karena tanahnya keras. Tanahnya tertutup gitu. Jadi benih itu enggak bisa bertumbuh dan tidak menghasilkan buah. Tetapi tanah hati yang berbuah adalah tanah yang menerima atau menyambut firman Tuhan. Menerima, menyambut firman Tuhan. Itu dikatakan di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman, mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Gitu. Jadi tanah hati yang berbuah adalah orang yang mendengar dan menyambut firman itu gitu. Dia menerima firman itu gitu. Jadi firman itu bukan hanya didengar, firman itu harus diterima. Itulah yang mengubah hidup kita gitu. Firman itu kita harus aminkan. Firman itu kita harus percaya gitu.
Itulah firman yang mengubah hidup kita gitu. Sehingga hidup kita adalah hidup yang berubah. Hidup yang berbuah. Hidup yang berbeda dari tahun kemarin dengan tahun yang sekarang gitu. Jadi mendengar firman plus menerima. Bapak Ibu Saudara, kalau dengar firman, kalau belum mengerti, jangan buru-buru tolak. Prinsip pertama adalah menerima dulu, asalkan itu firman Tuhan. Ya, jangan tunggu baru kamu ngerti dulu baru kamu terima. Kalau kita tunggu ngerti dulu baru terima, itu namanya orang sombong gitu. Jadi oleh karena itu, tahap pertama, tanah hati yang berbuah adalah mendengar firman plus menerima firman, mengaminkan dulu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul, Yakobus 1 ayat yang ke-21 dalam terjemahan sederhana Indonesia mengatakan demikian. Oleh sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor, najis, dan atau jahat yang masih ada pada dirimu. Ini berbicara karakter, kebiasaan buruk ya, gitu. Yang masih ada pada dirimu, dan dengan rendah hati terimalah ajaran benar yang ditaburkan Allah di dalam apa? Hatimu gitu. Di dalam hatimu, yaitu firman-Nya yang berkuasa untuk menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan orang yang rendah hati saja yang bisa menerima firman Tuhan. Orang sombong gak bisa. Apalagi orang merasa udah tahu. Kalau kita bilang udah tahu, ya udah apa yang kamu tahu segitu aja. Tapi tunggu nanti penjelasan selanjutnya. Orang yang sosok tahu kata Tuhan bilang apa gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari dengan hati yang rendah hati menerima setiap firman Tuhan yang kita dengar gitu. Hati yang terbuka, hati yang lapar gitu. Ayat selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11 dalam terjemahan sederhana Indonesia juga, mereka ini berpikiran terbuka daripada orang-orang di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan sepenuh hati itu. Menerima firman itu dengan sepenuh hati dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah hal-hal itu benar adanya gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita benar mendengar firman Tuhan, kita harus punya hati yang terbuka. Pikiran yang terbuka tentang firman. Izinkan firman masuk di dalam hati kita gitu. Izinkan firman untuk apa? Mengoreksi hidup kita gitu. Jadi miliki hati yang terbuka, hati yang mau siap diajar, siap dinasehati, siap ditegur, siap dikoreksi oleh firman Tuhan gitu. Dan orang yang dimaksudkan di sini adalah orang Berea. Namun jangan besar kepala ya, ini bukan orang Berea Soekarno-Hatta 405 ya. Tetapi hari ini juga Tuhan mau ngajarin kita, orang Berea Soekarno-Hatta 405. Bagaimana kita harus memiliki pikiran yang terbuka untuk menerima firman Tuhan. Terus setelah menerima, kita mau menyelidikinya, kita mau mencari tahunya. Benar enggak ini? Gitu. Jadi kalau dengar firman Tuhan pertama, terima dulu. Gitu. Terima dulu, ditampung dulu. Tetapi terima bukan berarti kamu langsung percaya. Belajar dari jemaat Berea. Berea orang Yahudi ya maksudnya gitu. Belajar dari orang Berea gitu. Yaitu setelah menerima mencari tahu. Benar enggak ya apa yang sudah dikhotbahkan Billy di KU2 hari ini. Benar enggak ya apa yang dikhotbahkan Bapak Gembala gitu. Jadi jangan jadi jemaat yang siap terima siap telan gitu. Belajar untuk mencari tahu ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jadi tanah hati yang berbuah yang pertama adalah orang yang mendengar dan menerima firman Tuhan gitu. Jadi miliki hati yang mau diajar, pikiran yang terbuka sehingga firman itu boleh masuk dan mengubah kehidupan kita. Kemudian poin yang kedua, tanah hati yang berbuah adalah tanah yang mendengar firman terus plus mengerti. Tadi itu mendengar, menerima, yang kedua mendengar, mengerti.
Jadi urutannya terima dulu, nanti terus dengar, pasti ngerti. Gitu. Makanya kalau baca firman Tuhan, dengerin khotbah, kalau nggak ngerti, jangan langsung, udahlah aku nggak ngerti, nggak paham ini gitu. Terus dengar, terus baca. Firman itu suatu saat Tuhan akan memberi pengertian tentang firman yang kita dengar, tentang khotbah yang kita dengar gitu. Jadi kalau dengar pengkhotbah, pengkhotbah kemarin udah khotbah ini gitu. Nah ini tipe-tipe orang yang tertutup hatinya gitu. Ya, terus menerima aja, terima aja. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana lewat firman itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara harus berulang kali mendengarkannya gitu. Jadi oleh karena itu mendengar dan mengerti. Itulah firman yang berbuah. Itulah firman yang mengubah hidup kita yang berhasil. Matius pasal 13 ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti gitu. Mendengar firman Tuhan dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Tadi mendengar, menerima, berbuah. Mendengar, mengerti, berbuah. Gitu. Pertanyaannya, kenapa tanah kedua, tanah berbatu-batu itu gak berbuah? Karena gak bisa berakar. Di bawahnya ada batu. Tetapi kalau orang yang ngerti firman Tuhan, pasti firman itu berakar dalam hidupnya. Gitu. Sehingga gimana pun goncangan hidup ini, ya, gimana pun goncangan hidup ini terjadi, dia tidak akan mudah layu. Dia nggak akan layu gitu. Dia nggak akan kering gitu. Dia akan tetap bertumbuh. Dia akan tetap hidup gitu. Ini bedanya dengan tanah yang kedua. Tanah yang kedua nggak berakar karena ada batu. Tetapi poin yang kedua, ketika kita mendengar dan ngerti artinya di sini firman itu berakar dalam hidup kita. Gitu. Itulah yang menghasilkan buah. Itulah yang membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Oke, by the way Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam perumpamaan, baik itu Lukas, Matius, termasuk Markus, waktu saya siapkan firman Tuhan, saya itu baru sadar gitu. Ternyata ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman itu, gak ada satu pun loh yang ngerti firman Tuhan itu. Ketika dia menyampaikan perumpamaan tentang penabur, gak ada satu yang ngerti. Termasuk murid pun gak ngerti gitu. Gak ada yang ngerti gitu. Buktinya ini dia. Mana? Nah, ini yang saya akan pakai jelaskan. Saya udah Markus 4 ayat 10 sampai dengan 11, terus ayat yang ke-14. Ini sama dengan ayatnya yang Lukas sama yang Matius gitu. Tapi maknanya sama gitu ya. Saya rangkum ini perumpamaannya gitu. Ini saya ambil lagi dari terjemahan Indonesia supaya mudah dimengerti. Ayat yang ke-10. Waktu Yesus sedang sendiri, ke-12 muridnya dan beberapa orang lain yang mendengar perumpamaan itu datang kepadanya dan berkata, "Guru, kami belum mengerti arti perumpamaan tadi." Atau kalau di Injil yang lain bilang, "Kenapa kamu ngomong pakai perumpamaan?" Atau tolong kasih tahu kami artinya apa, gitu. Jadi di sini ketika Yesus sebelum menjelaskan secara privat kepada muridnya, dan pada waktu dia menyampaikan secara bersamaan kepada banyak, bersama dengan semua orang banyak, gak ada satu yang ngerti gitu. Buktinya ini mereka datang tanya gitu. Dan kemudian lalu dia berkata kepada mereka, dulu manusia tidak diizinkan untuk mengerti ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah. Tetapi sekarang kalian sudah diberi izin untuk mengerti hal-hal rahasia kerajaan Allah. Atau kalau dalam terjemahan TB-nya, kamu itu dikasih karunia untuk mengerti firman Tuhan ini gitu. Tetapi untuk mereka yang lain, aku selalu mengajarkannya dengan perumpamaan. Kemudian ayat yang selanjutnya ya. Nah ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, aduh gitu. Kalau perumpamaan yang itu saja kalian belum ngerti, bagaimana mungkin kalian bisa memahami perumpamaanku yang lainnya? Gitu. Kemudian ayat yang ke-14, kemudian Yesus menjelaskan artinya. Di Lukas, di Markus, di Matius juga sama.
dikatakan bahwa mereka itu nggak ngerti arti perumpamaan itu. Kemudian mereka datang sama Yesus, mereka tanya sama Yesus, apa nih artinya? Gitu. Dan Yesus bilang, kamu itu dikasih karunia untuk mengerti. Dan apa yang terjadi? Yesus langsung jelasin pada murid-muridnya pada waktu itu. Tanah yang pertama, orang yang di pinggir jalan tanahnya keras, hatinya keras. Tanah yang kedua, berbatu-batu, tanah yang ketiga bersemak duri, tanah yang keempat, tanah yang baik gitu. Barulah di situ mereka ngerti gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar firman, belum ngerti, atau secara dengar khotbah yang hari ini belum ngerti, nggak apa-apa. Jangan langsung tutup hatimu. Aku mah nggak ngerti, nggak usah dengerin deh gitu. Kisah ini mengajarkan kita, ketika Anda dan saya nggak ngerti, Anda datang sama Yesus. Yesus, tadi khotbahnya begini-begini, aku nggak nangkap. Tolong kasih tahu aku. Artinya di sini Tuhan mau gitu ya. Kita datang secara privat, privat sama Tuhan. Jamin deh, Bapak Ibu Saudara pasti ngerti gitu. Jadi setiap kali kita dengar khotbah, baca firman Tuhan, kalau belum ngerti, jangan langsung berkecil hati. Jangan langsung bilang, wah jangan-jangan hatiku tanah batu ya. Hatiku tanah yang di pinggir jalan ya. Jangan-jangan hatiku yang bersemak duri ya. Gitu. Jangan langsung ya. Di sini bukti bahwa termasuk murid Yesus pun mereka itu nggak ngerti pada waktu Yesus kasih tahu perumpamaan. Mereka baru ngerti ketika Yesus menjelaskan mereka secara pribadi. Dan Yesus menjelaskan mereka secara pribadi, murid-murid yang datang sama Yesus, cari Yesus, tanya Yesus. Karena yang kasih tahu perumpamaan ini adalah Yesus. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pengen ngerti tentang firman Tuhan, tanya sama Yesus. Jangan langsung berkecil hati. Kalau gak ngerti, kalau gak nangkap ketika dengar khotbah gitu. Saya yakin dan percaya Yesus dengan senang hati akan memberitahu kepada setiap kita apa arti daripada firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, yang tadinya kita gak ngerti. Itulah sebabnya Yesus bilang begini di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-18 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Oleh karena itu perhatikanlah baik-baik cara kalian mendengarkan ajaranku gitu. Jadi di sini Yesus ngasih tahu kepada kita. Kenapa kita nggak ngerti? Salah satunya mungkin kamu nggak memperhatikan. Ketika ada yang khotbah kita sibuknya yang lain. Gitu. Jadi Yesus ngajarin kita, perhatikanlah cara kamu mendengar ajaran-ajaranku. Bagi setiap orang yang berusaha mengerti ajaranku, Allah akan menambahkan kemampuan untuk mengerti lebih banyak lagi kepadanya. Amin. Amin. Ini firman Tuhan berkata loh, bukan kata saya. Saya cuma sampaikan, saya cuma menabur gitu. Tetapi bagi setiap orang yang tidak berusaha mengingat dan mengerti ajaranku, biarpun dia merasa sudah ngerti, sudah tahu, so tahu, Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti itu darinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kabar baik buat kita hari ini, kalau kita mau dengar firman Tuhan, selalu bilang aku mau pengen Tuhan. Aku pengen, aku mau gitu. Firman Tuhan sangat jelas siapa yang mereka punya kerinduan, pengen kenal Yesus lebih lagi. Firman Tuhan berkata, mereka akan diberi lebih banyak lagi. Tetapi apa kabar bagi mereka? Aduh udah tahu gak usah gitu. Firman Tuhan bilang begini, dia akan ambil. Jadi yang so tahu, udah gak bisa so tahu lagi kalau udah diambil gitu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab Amplified, ini masih Lukas 8 ayat yang ke-18, bunyinya demikian. Barang siapa mempunyai hati yang mau diajar, kepadanya akan diberi pengertian yang lebih besar. Ya, mereka yang berhati terbuka akan diberikan wahyu yang lebih banyak lagi, bahkan sampai melimpah. Gitu. Sampai melimpah boy, ya. Sampai melimpah. Persoalannya, kita punya hati yang terbuka enggak?
Kita punya hati yang mau diajar enggak? Kita punya hati yang mau dikasih tahu enggak? Kita punya hati yang pengen kepo dengan firman Tuhan enggak? Atau hanya pengen kepo dengan tetangga sebelah? Atau hanya pengen kepo dengan kehidupan orang lain? Itu beda cerita ya. Itu enggak bawa perubahan. Tetapi ketika kamu punya rasa kepo tinggi kepada firman Tuhan berkata akan diberi lebih besar lagi. Bahkan melimpah. Gitu. Melimpah itu bukan sekedar penuh, sampai tumpah gitu. Inilah yang perlu kita, yang menjadi bagian kita. Yaitu mendengar firman Tuhan, mengerti. Mengerti itu harus pakai hati. Gitu. Libatkan hati, Tuhan ini hatiku, aku mau mengerti firman-Mu gitu. Bapak Ibu Saudara pernah gak kalau kita ngobrol gitu ya. Orang cerita sama kita, terus kita karena kita benar-benar mendengarnya pakai hati, seolah-olah kita itu ada di masalah mereka gitu. Seolah-olah itu kita yang ada di masalah tersebut. Karena apa? Karena kita mendengar benar-benar pakai hati. Beda dengan kalau orang cerita sama kita, sambil mata kita celang-celung, intinya kamu gak akan nangkap. Gitu. Dan percuma orang curhat sama kita. Sama dengan kita juga. Percuma kita curhat sama orang, kalau orang itu gak mendengarkan kita pakai hati. Ketika kita melibatkan hati, hati itu berbicara apa? Perasaan, berbicara kemauan, berbicara pikiran, pengen ngerti gitu. Jadi Tuhan kasih hati yang baru, bukan hanya supaya kamu jadi baru, tapi pakai hati itu untuk dengar firman sampai ngerti. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk tanah hati yang berbuah. Bagian yang kedua adalah tanah hati yang mendengar plus mengerti. Kemudian kita masuk di poin yang ketiga. Tanah hati yang berbuah adalah orang, media. Bagian yang ketiga adalah orang yang mendengar firman dan menyimpannya di dalam mana? Hati. Firman itu harus nancep gitu di hati. Gak berhenti di pengetahuan gitu. Kalau hanya sampai di pengetahuan Bapak Ibu Saudara, semua orang bisa pelajari gitu. Tapi orang yang menikmati adalah orang yang sampai nancep di hati gitu. Kelep gitu. Ngenah gitu. Sampai gak bisa berkata-kata. Jadi orang yang berbuah adalah mereka yang mendengar firman sampai dan menyimpannya di dalam hati. Ini berbanding dengan tanah hati ketiga. Tanah hati ketiga setelah dia dengar firman Tuhan keluar dari ruangan selingkuh gitu. Nengok sama dunia lebih keren cara berpakaiannya gitu. Lihat tipu daya kekayaannya gitu. Kalau saya punya ini kayaknya saya happy deh gitu. Jadi kalau nggak dapatin itu kayak orang udah nggak punya harapan untuk hidup gitu. Jadi akhirnya apa? Tenggelam di dalam apa? Kekhawatiran. Kekhawatiran itu menghimpit firman itu sampai firman itu kayak kecekik gitu loh. Gitu. Firman itu nggak merubah hidupmu. Akhirnya apa? Kekhawatiran yang menguasai hidup kita gitu. Ketakutan yang menguasai pikiran kita gitu. Tetapi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari jangan berselingkuh sama Tuhan ya. Jangan kita dengar khotbah, kita dengarin firman Tuhan, namun hati kita bercabang ketika kita melihat dunia. Jangan terkecoh dengan tipu daya dunia. Memang kalau kita punya uang kita bisa beli apa aja. Tapi apakah uang itu bisa untuk segala-galanya? Buktinya COVID kemarin gak ada tuh yang bisa menyelamatkan hidupnya dari COVID. Kena COVID udah metong, gak tahu sekarang jadi apa. Iya gitu. Jadi oleh karena itu jangan tertipu dengan kekayaan gitu. Banyak orang di luar sana kaya raya tapi gak menikmati hidupnya gitu. Bahkan bunuh diri, tidur butuh obat tidur gitu. Supaya bisa lancar ngomongnya harus minum wine gitu. Jadi kayak orang gila nanti. Ya emang itu dunia kayak gitu.
Kita itu beda bos gitu. Kita itu anak Tuhan. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita berselingkuh sama Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Dia bukan hanya menyelamatkan tubuh, jiwa, dan ragamu. Dan bahkan selama kamu hidup, dia bertanggung jawab penuh terhadap hidup kita. Amin. Amin ya. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 bunyinya demikian. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah. Bapak, Ibu, Saudara, step pertama dengar, terima. Step kedua, setelah kita terima, Tuhan pasti membuka mata hati kita, kita ngerti. Setelah kita ngerti, simpan, pegang erat-erat, ya. Simpan, pegang erat-erat, percaya itu. Itulah firman yang menghasilkan buah gitu. Sehingga ketika dunia ini semakin goyang, kita nggak akan bisa terpengaruh gitu. Karena apa? Karena kita simpan firman itu di dalam hati kita. Karena kita pegang erat-erat firman itu di dalam hati kita gitu. Itulah sebabnya di dalam Mazmur, Raja Daud mengatakan begini, pemazmur begini. Mazmur 119 ayat 11 dan 12. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Salah satu kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita supaya kita tidak berdosa sama Tuhan. Artinya supaya ketika kita keluar dari sini ya, jangan kita tertarik dengan dunia gitu. Contohnya para suami yang udah menikah ya, ketika keluar kenapa perlu menyimpan firman Tuhan dalam hati supaya jangan mudah selingkuh di luar sana gitu. Melihat yang lebih cantik atau yang masih muda karena istrinya udah tua, mulailah gitu berangan-angan pikirannya gitu. Simpan firman di hatimu. Ketika kamu ketemu di sana, mungkin ada godaan kamu bilang, tidak, no. Yang ini sama dengan yang di rumah. Cuma hanya perkaranya ini masih segar, fresh, di rumah udah agak berubah gitu. Simpan gitu. Jadi nggak ada alasan, nggak ada celah untuk kita apa? Berkompromi dengan dosa. Ketika ada orang ngajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar gitu ya. Entah itu korupsi kah, kerja nggak benar lah gitu ya. Pengen nipu pimpinan, atasan gitu. Karena kamu simpan firman dalam hatimu, itu yang akan ngingetin kita. Hei, jangan, itu bukan punyamu. Jadi firman itu disimpan dalam hati adalah untuk menjaga kita dari dosa. Oleh karena itu, jangan firman itu sampai di pengetahuan. Harus masuk di brankas yang paling luar biasa. Yaitu hati kita gitu. Sehingga ketika kita jalan keluar, kita ingat, oh iya, ada yang aku simpan gitu. Yang aku simpan ini bertentangan dengan yang itu. Gitu. Jadi itu akan memagari kita untuk melakukan yang namanya dosa gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya adalah tanah hati yang berbuah adalah tanah hati yang menerima, mendengar dan menyambut firman Tuhan. Menerima firman Tuhan, yaitu orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti, dan yaitu orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati. Saya yakin dan percaya Allah Roh Kudus akan menolong kita untuk bagaimana kita hidup seperti tanah yang baik. Yaitu tanah yang baik yang mau dengar, yang mau menerima, yang mau ngerti, dan yang mau menyimpan di dalam hati. Pegang firman Tuhan yang kita dengar, hidupi itu. Gitu. Sehingga itu akan memagari kita dari setiap tawaran-tawaran dunia yang sepertinya kelihatannya enak, tetapi itu membawa kita di dalam kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan siang hari ini sekali lagi koreksi hatimu. Apakah kita tanah yang baik atau tanah 1, 2, 3 gitu. Dan pesan yang kedua adalah ketika dengar firman Tuhan, kalau belum ngerti jangan berkecil hati. Dan jangan langsung memperkatakan dirimu, kayaknya aku ini Tuhan tanah berbatu-batu deh. Kenapa aku seperti ini? Jangan gitu. Tadi ingat
murid Yesus pun ketika Yesus kasih tahu perumpamaan, mereka ngerti. Tetapi ketika mereka nggak ngerti, apa yang mereka lakukan? Datang sama Yesus gitu. Sama dengan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita nggak ngerti dengar khotbah, datang sama Yesus. Gitu. Tanya sama Yesus, apa maksudnya firman Tuhan hari ini? Apa pesan firman Tuhan buat saya hari ini? Tadi saya nggak ngerti. Gitu. Saya percaya Dia yang sangat bermurah hati akan memberikan kita pengertian. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang punya kerinduan, yang punya kemauan, yang terbuka, yang mau diajar, akan diberi lebih lagi. Tetapi yang so tahu, ya tinggallah so taumu itu. Amin buat firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati.